Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Hari SG. Untuk kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman buat teman-teman semua tentang masalah speedometer F1 ZR ya. Oke, kita langsung ke pokok permasalahannya teman-teman ya. Untuk pengecekan pertama, masalah speedometer F1 ZR ini adalah yang perlu kita perhatikan di bagian roda teman-teman ya. Bagian as roda. Jadi di sini untuk motor lama jenis Swiss Air ya, ini speedometer dihasilkan dari roda kemudian larinya ke gearbox teman-teman ya. Jadi caranya adalah kita lepas dulu untuk bagian kabel speedometer ini, kita lepas. Ya, seperti ini sudah terlepas teman-teman ya. Kemudian cara selanjutnya adalah kita putar untuk bagian roda dan kita cek di bagian gearboxnya. Oke, jadi ketika kita putar rodanya, kita gunakan alat penerangan di sini ya, di bagian gearbox ini tengahnya masih berputar atau tidak, seperti itu. Jika masih berputar artinya masih normal, kalau tidak berputar untuk bagian tengah gearbox artinya gearboxnya udah rusak, seperti itu ya. Untuk selanjutnya kemungkinan kerusakan kedua ada di kabel speedometer. Apabila gearbox baru atau beli baru ya, seperti itu ya, masih normal atau udah beli baru gitu, tapi masih belum mau berputar, artinya adalah selang atau kabel speedometernya. Jadi kabel speedometer ini tengahnya ini wajib berputar teman-teman ya, wajib berputar. Jadi caranya tinggal kita tancapkan kembali ke gearbox. Kemudian selanjutnya adalah kita putar roda. Nah, ketika kita putar rodanya, maka di ujung kabel speedometer ini tengahnya akan berputar. Yang bagian tengah ini akan berputar ya. Apabila roda kita putar, gearbox berputar, kemudian ujung bagian tengah kabel speedometer ini tidak mau berputar, artinya kabel ini putus di bagian tengah. Jadi wajib diganti teman-teman ya. Kalau gearbox berputar, roda berputar, tapi ini tengahnya tidak mau berputar, artinya ini putus di bagian tengah, seperti itu. Jadi kalau roda berputar, gearbox berputar, kemudian ini bagian tengahnya sudah berputar, tapi speedometer masih belum mau normal, artinya adalah di bagian speedometernya. Untuk speedometer Swiss Air di dalamnya adalah seperti ini teman-teman ya. Saya jelaskan untuk kinerjanya. Ujung kabel speedometer itu akan nancap ke sini teman-teman ya, ke sini, kemudian memutar bagian dalam daripada speedometer seperti ini. Nah, berputarnya speedometer ini menghasilkan putaran ke gear warna hijau ini, kemudian ke warna biru, dan ke angka-angka ini, angka di dalam itu yang menghasilkan berapa jarak yang sudah ditempuh oleh sepeda motor ini, seperti itu. Apabila untuk bagian angkanya normal dan bagian jarumnya ini tidak normal, maka kerusakan adalah di bagian tengahnya teman-teman ya. Jadi jarum ini fungsinya adalah mengukur berapa kecepatan yang sedang ditempuh, misal 20 km per jam, 60 km per jam, atau 100 km per jam. Dia akan mengikuti kecepatan sepeda motor. Untuk speedometer yang masih normal, maka ketika jarum kita arahkan ke kanan, maka dia akan otomatis balik ke 0. Kita taruh di 160 akan balik ke 0. Ini masih normal. Dan apabila sudah tidak normal, ketika kita taruh di 160, dia tidak mau kembali ke 0. Nah, kerusakannya di mana? Kerusakan di sini teman-teman ya, di bagian tengah ini di ujung test pen ini yang saya sentuh ini.
di sini ada kawat kecil, yang berbentuk seperti spiral ya, seperti pegas kecil. Ini fungsinya adalah mengatur berapa kecepatan yang sedang ditempuh, seperti itu. Apabila kawat kecil ini atau spiral ini putus, maka jarum ini tidak akan bisa berfungsi. Jadi untuk mengakalinya, kita tinggal cari di macam pasar rombengan seperti itu ya, barang-barang bekas gitu. Bisa kita carikan di miliknya Vega ZR atau miliknya Jupiter semacam itu, yang cc nya kurang lebih sama dengan Evan ZR. Itu bisa cocok karena ada kemiripan, hampir sama, bisa dikatakan sama di dalamnya, seperti itu. Jadi seperti itu tadi teman-teman ya, masalah kinerja. Dan apabila masih normal, coba kita putar ya teman-teman, kita putar ke kanan ya, dia jarumnya akan naik-naik seperti ini ketika kita putar, seperti ini. Jadi saya berbagi video ini supaya teman-teman tahu bagaimana kinerjanya, di dalamnya seperti apa, seperti itu. Meskipun teman-teman mungkin nggak ada kerusakan yang seperti ini, minimal teman-teman tahu seperti apa isi dan kinerja daripada speedometer Evan ZR. Dan buat teman-teman yang masih bingung atau mau bertanya-tanya, bisa mengisi kolom komentar, insya Allah saya jawab. Oke, dan sekian video ini dari saya, Hari SG, dan saya ucapkan terima kasih.